Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sudah sampai di jurnal ke-11 saya yang akan membahas materi tentang manajemen ASN. Saya Tantra Diwalarasati, peserta Latsar CPNS Angkatan 17, Puslat Bangka DOD LAN Samarinda. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen ASN. ASN mempunyai peran sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, dan netral. Kemudian, manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, siapa sih ASN itu? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi menjadi PNS dan P3K, di mana PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Selanjutnya, kita sebagai seorang ASN pastinya mempunyai hak dan kewajiban. Jadi di sini ada hak seorang ASN yang dibagi menjadi hak PNS dan hak P3K itu sendiri. Untuk hak seorang PNS yaitu adanya gaji, tunjangan, serta fasilitas. Kemudian ada cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan. Perlindungan di sini meliputi kesehatan, bantuan hukum, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir, seorang PNS mempunyai hak untuk pengembangan kompetensi. Yang membedakan antara PNS dan P3K dalam haknya adalah P3K tidak mempunyai hak untuk memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oke, kewajiban dari pegawai ASN pun telah disebutkan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam melaksanakan kewajibannya ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku, di mana kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Oke, kode etik dan perilaku yang diatur di dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Fungsi dari kode etik dan kode perilaku itu sendiri yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lalu untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan jaminan keamanan
dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem ini biasa kita kenal dengan sistem merit, di mana sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian dalam membangun sistem merit ini sendiri terdapat 6 poin penting di dalamnya, yaitu 6P, di mana terdiri dari pengorganisasian, perekrutan dan orientasi, kemudian pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan awards, promosi dan rotasi, dan yang keenam yaitu purna bakti dan terminasi. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Saya sebagai seorang ASN, khususnya sebagai dosen, akan berusaha melakukan pekerjaan saya dengan profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai profesi. Selain itu, sebelum saya mendapatkan hak saya sebagai seorang ASN, pastinya saya harus sudah melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.